Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati untuk Bapak Sunarto selaku dosen pengajar manajemen internasional di Universitas 17 Agustus 1945. Dan tak lupa juga yang saya hormati teman-teman mahasiswa UNTAK 1945. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan pada saat ini. Adapun tujuan kami yaitu untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Metode Pembayaran Internasional. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Lula Hafizorona. Yang kedua ada Rika Puspita. Yang ketiga ada Novia Puji Anggraini. Itulah susunan dari kelompok kami, dan selanjutnya kita akan masuk dalam materi. Yang pertama akan disampaikan oleh saudari Novia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional adalah pembayaran transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional yang berdasarkan kesepakatan yang telah dirunding sebelumnya. Ada beberapa metode pembayaran dalam perdagangan internasional, dan yang umum digunakan adalah sebagai berikut. 1. Advance payment, pembayaran di muka. 2. Open account, penghitungan kemudian. 3. Letter of credit. 4. Konsinyasi. 5. Collection. 6. Wesel. 1. Advance payment, pembayaran di muka. Sistem pembayaran ini mengharuskan importir melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada eksportir di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. Kelebihan dan kekurangan dari advance payment. Kelebihan dari cara pembayaran yaitu dapat mengurangi biaya jasa perbankan. Akan tetapi cara pembayaran ini dinilai lebih menguntungkan eksportir. Sedangkan risiko ada pihak importir seperti 1. Barang tidak dikirim atau barang dikirim sebagian-sebagian. 2. Kualitas barang tidak sesuai dengan perjanjian. 3. Terlambat menerima barang. 4. Pengapalan barang tidak sesuai dengan kontrak. Open account, perhitungan kemudian. Open account, penjualan yang terlebih dahulu melakukan pengiriman barang. Setelah itu, pembeli membayar harga melalui perintah transfer ke bank rekening penjual. Kelebihan open account. Cara pembayaran dengan open account akan sangat menguntungkan bagi pembeli, yaitu 1. Karena melalui ini pembeli terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh penjual. 2. Pembeli dapat melihat dan memeriksa terlebih dahulu spesifikasi barang yang diperjanjikan, baru kemudian melakukan pembayaran. 3. Pembeli memiliki waktu cukup longgar untuk menyediakan dana guna keperluan pembayaran. Kekurangan open account. Dalam transaksi open account, risiko pada eksportir seperti 1. Tidak ada pembayaran. 2. Hanya menerima sebagian pembayaran. 3. Pembayaran yang diterima diangsur. 4. Pembayaran yang diterima terlambat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Rika Puspita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudari Novia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai letter of credit. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan menerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya, berdasarkan kondisi-kondisi yang tercantum pada instrumen itu. Dengan mempergunakan letter of credit, pembayaran akan menjadi lebih mudah, aman, dan terjamin kelengkapan dokumen penghafalan, serta resiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Selain itu, bagi eksportir, letter of credit juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Dengan transaksi letter of credit, masih ada bentuk kerugian yang dialami importir dan eksportir, yaitu adanya tambahan biaya bank. Bank tidak terlibat terhadap barang dan hanya terlibat dengan dokumen. Jadi bank sama sekali tidak terlibat dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir, sehingga jika barang yang diterima oleh importir berbeda dengan dokumen yang dikirimkannya, maka bank terlepas dari segala tuntutan. Materi selanjutnya adalah konsinyasi. Konsinyasi adalah barang dijual oleh pihak ketiga dan pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual oleh pihak ketiga tersebut.
Cara konsinyasi ini paling menguntungkan bagi importir, karena tidak perlu modal yang besar untuk menjual barang. Modal yang dikeluarkan mungkin hanya space untuk gudang atau tempat menjualnya. Sedangkan bagi eksportir menimbulkan resiko, antara lain kemungkinan lamanya modal tertahan karena menunggu sampai terjualnya barang, atau adanya keterlambatan pembayaran walau barang sudah terjual. Selanjutnya adalah collection. Collection adalah pembayaran yang dilakukan setelah melihat perjanjian di dalam dokumen pembayaran mencantum jatuh tempo pembayaran. Cara pembayaran dengan collection ini lebih menguntungkan pembeli atau importir, karena pemesanan barang tidak diikuti dengan kewajiban menyetor dana. Bagi eksportir, cara pembayaran ini tidak menguntungkan, karena tidak adanya kepastian pembayaran oleh importir, walaupun kepemilikan barang masih tetap di tangan eksportir. Resiko yang dihadapi adalah jika importir menolak melakukan pembayaran meskipun barang dan dokumen sudah dikirim. Eksportir akan mengalami kesulitan untuk mengurus barang-barang yang sudah berada di luar negeri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lula Hafisorona. Wesel adalah surat yang ditulis penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi kesimpulannya, cara melakukan pembayaran internasional yang timbul akibat perdagangan dan peminjaman internasional itu tuh ada 6, yaitu pembayaran dengan surat wesel, pembayaran tunai, pembayaran dengan letter of credit, pembayaran kemudian, pembayaran konsinyasi, pembayaran collection. Nah, alat pembayaran internasional itu tuh berupa devisa dan valuta asing. Dalam pembayaran internasional itu tuh juga terdapat resiko yang bisa merugikan antara eksportir maupun importir. Untuk itu, baik eksportir maupun importir harus pandai memilih cara pembayaran seperti apa yang paling cocok dengan transaksi yang dilakukan. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.